Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran komunikasi organisasi. Di kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak lepas dari yang namanya komunikasi baik dengan teman, keluarga maupun dalam lingkungan organisasi. Tapi pernah nggak sih kita berpikir, bagaimana sebenarnya hubungan antar manusia itu terbentuk dan berjalan dalam sebuah organisasi? Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang teori hubungan manusiawi yang menjadi salah satu konsep penting dalam memahami bagaimana interaksi, motivasi, dan hubungan sosial mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Perkenalkan, saya Arsiansus Nehat dengan NIM 2410-12600-410. Yuk kita bahas lebih dalam agar kita bisa memahami pentingnya hubungan manusia dalam menciptakan organisasi yang lebih efektif dan harmonis. Pada bagian ini, kita akan membahas pengertian dari teori hubungan manusiawi. Teori hubungan manusiawi adalah teori yang menekankan bahwa faktor sosial dan hubungan antar manusia memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas kerja dalam sebuah organisasi. Artinya, bukan hanya kemampuan atau keterampilan saja yang menentukan kinerja seseorang, tetapi juga bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja. Ada beberapa hal penting dalam teori ini. Yang pertama adalah interaksi sosial, yaitu bagaimana komunikasi dan hubungan antar individu dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang kedua, kepuasan kerja, di mana karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan cenderung bekerja lebih baik. Dan yang ketiga adalah motivasi karyawan, yaitu dorongan yang membuat seseorang semangat dalam bekerja, yang juga dipengaruhi oleh hubungan yang baik dalam organisasi. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa hubungan manusia menjadi kunci penting dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang munculnya teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori klasik yang terlalu fokus pada tugas, struktur, dan efisiensi kerja, namun kurang memperhatikan aspek manusia di dalam organisasi. Kemudian, teori ini juga didorong oleh berbagai penelitian tentang perilaku manusia di tempat kerja yang menunjukkan bahwa faktor sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Selain itu, muncul kesadaran bahwa manusia bukanlah mesin yang hanya bekerja berdasarkan perintah, tetapi memiliki perasaan, kebutuhan, dan hubungan sosial yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, teori hubungan manusiawi menekankan pentingnya memperlakukan karyawan sebagai individu yang memiliki peran sosial, bukan sekedar alat produksi. Pada bagian ini, kita akan membahas tokoh-tokoh utama dalam teori hubungan manusiawi. Tokoh yang pertama adalah Elton Mayo, yang dikenal sebagai pelopor utama teori ini melalui penelitiannya tentang hubungan sosial di tempat kerja. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap karyawan dapat meningkatkan produktivitas. Tokoh yang kedua adalah Fritz Reuteelsberger, yang turut berperan dalam mengembangkan pemahaman tentang pentingnya interaksi sosial dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah William Dixon, yang bekerja sama dalam penelitian dan membantu memperkuat konsep bahwa faktor manusia memiliki peran penting dalam dunia kerja. Dari ketiga tokoh ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh hubungan antar manusia di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip utama dalam teori hubungan manusiawi. Prinsip pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, setiap individu membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain dalam lingkungan kerja. Prinsip kedua, hubungan kerja sangat mempengaruhi semangat kerja. Jika hubungan antar karyawan mampu dengan atasan berjalan baik, maka semangat kerja juga akan meningkat. Ketiga, kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa nyaman, dihargai, dan diperhatikan cenderung bekerja lebih optimal. Dan yang terakhir, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi yang baik akan menciptakan pemahaman, mengurangi konflik, dan memperkuat kerjasama dalam organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari suatu teori.
Yang pertama, teori ini berfokus pada manusia, bukan hanya pekerjaan. Artinya, organisasi tidak hanya mengejar hasil, tapi juga memperhatikan kesejahteraan individu. Yang kedua, mengutamakan kerja tim. Kerjasama menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan emosional. Perasaan, motivasi, dan kepuasan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja. Dan yang terakhir, adanya hubungan informal dalam organisasi. Interaksi santai di luar struktur formal juga penting untuk membangun komunikasi dan kepercayaan. Sebagai kesimpulan, teori hubungan manusiawi menekankan pentingnya hubungan sosial dalam meningkatkan kinerja. Dengan memperhatikan kebutuhan manusia, baik secara emosional maupun sosial, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.